Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkah Kisah, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Pernahkah kita membayangkan, bagaimana rasanya jika pemimpin yang kita percaya ternyata tersandung kasus memalukan? Dan bagaimana sebuah gelombang suara rakyat bisa memaksa seorang bupati melepaskan jabatannya? Pagi itu, langit Pati berwarna kelabu. Jalanan yang biasanya hanya diisi kendaraan menuju pasar, kini dipenuhi ratusan orang berjalan cepat ke arah alun-alun. Sebagian membawa spanduk besar bertuliskan "Turunkan Bupati Titipan Jabatan". Suara teriakan mulai terdengar, berbaur dengan bunyi langkah kaki yang menghentak aspal. Dari kejauhan, sirine mobil polisi meraung-raung. Puluhan aparat berseragam sudah membentuk pagar betis di depan gedung bupati. Di tengah kerumunan, para mahasiswa berdiri di atas bak mobil, memegang pengeras suara, memanggil semua warga untuk berkumpul. Di sudut kota, sebuah rumah dengan pagar besi tinggi tertutup rapat. Dari jendela lantai 2, seorang pria paruh-baya mengintip kerumunan. Wajahnya pucat, keningnya berkerut. Dialah Bupati Pati, yang namanya kini masuk dalam daftar tersangka terkait legalisasi ijazah palsu Mulyono. Desas-desus tentang keterlibatannya sudah berbulan-bulan beredar. Katanya, ia pernah hadir di pertemuan rahasia di sebuah hotel di Semarang, di mana dokumen-dokumen penting berpindah tangan. Namun semua itu tak pernah terbukti, hingga sebuah laporan resmi bocor ke publik, lengkap dengan tanda tangan sang bupati. Kini, kebohongan itu tak lagi bisa disembunyikan. Massa mulai memenuhi alun-alun. Suara orasi menggelegar. Kami tak mau dipimpin pembohong. Turunkan Bupati Titipan Jabatan. Bupati masih berdiri di balik jendela. Ia tahu, di luar sana, bukan hanya ribuan pasang mata yang menuntut penjelasan, tapi juga ribuan hati yang menunggu keputusannya. Di ruangan itu, jam berdetak lambat, seolah memberi waktu untuk memilih, bertahan dengan segala resiko, atau menyerah di hadapan gelombang rakyat yang sedang mendidih. Bupati memejamkan mata. Suara teriakan semakin keras. Dan hari itu, Pati baru saja memasuki salah satu hari paling panas dalam sejarahnya. Beberapa bulan sebelum hari itu, berita tentang ijazah palsu Mulyono, mantan pejabat, mulai ramai dibicarakan di media nasional. Awalnya hanya seperti isu biasa, namun ketika hasil penyelidikan mengaitkan nama Bupati Pati, suasana di kota ini mulai berubah. Bupati yang selama ini dikenal ramah kepada warga ternyata diduga terlibat dalam proses legalisasi dokumen palsu tersebut. Sebuah tanda tangan di lembar penting, yang dikatakan milik Bupati, menjadi bukti awal yang tak terbantahkan. Kabar itu menyebar cepat. Di warung kopi, para sopir angkot membicarakannya sambil menyeruput kopi hitam. Di pasar, pedagang sayur saling bertukar cerita sambil menimbang dagangan. Bahkan di sekolah-sekolah, guru dan murid berbisik-bisik, membicarakan masa depan kepemimpinan Pati. Isu, titipan jabatan, mulai mengemuka. Banyak yang percaya bahwa Bupati hanya menjadi perpanjangan tangan kekuatan tertentu yang punya kepentingan lebih besar. Kalimat itu berulang-ulang muncul di unggahan media sosial, disertai foto dan potongan berita yang semakin memicu amarah warga. Di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota, sekelompok mahasiswa berkumpul. Mereka memutar video rekaman sebuah pertemuan yang diduga melibatkan Bupati. Suaranya tak begitu jelas, tapi ada satu kalimat yang membuat semua terdiam. "Sudah, semua urusan ijazah itu saya yang tangani." Sementara itu, di rumah dinas Bupati, suasana tak kalah tegang. Telepon berdering tanpa henti. Sebagian dari wartawan, sebagian lagi dari tokoh masyarakat yang meminta klarifikasi. Asisten Bupati berusaha meredam situasi, namun kabar terus berkembang liar. Puncaknya, sebuah lembaga pengawas mengeluarkan pernyataan resmi. Bupati Pati masuk dalam daftar pihak yang akan dimintai keterangan sebagai tersangka pendamping kasus ijazah palsu Mulyono. Pernyataan itu bagaikan percikan api yang jatuh ke tumpukan jerami kering. Di kampung-kampung, tokoh-tokoh warga mulai mengajak masyarakat untuk turun ke jalan.
Mereka sepakat, suara rakyat tidak boleh diabaikan. Satu demi satu, poster dan spanduk mulai dibuat. Hari aksi pun ditetapkan. Semua sepakat, alun-alun depan gedung bupati akan menjadi saksi tuntutan mereka. Dan dari hari itu, tak ada lagi yang bisa menghentikan gelombang yang sudah terlanjur bergerak. Pagi itu, udara di Pati terasa berat. Sejak subuh, warga dari berbagai desa sudah mulai berdatangan ke pusat kota. Jalan menuju alun-alun dipenuhi motor, becak, dan truk bak terbuka yang mengangkut massa. Spanduk bertuliskan turunkan Bupati titipan jabatan berkibar di udara. Di atas mobil bak terbuka, mahasiswa berdiri memegang pengeras suara, mengajak semua yang lewat untuk bergabung. Hari ini kita buktikan, suara rakyat tidak bisa dibungkam, teriak salah seorang koordinator aksi. Ketika matahari mulai meninggi, alun-alun berubah menjadi lautan manusia. Dari kejauhan, barisan polisi tampak bersiaga, membentuk pagar betis di depan gedung bupati. Wajah mereka tegang, namun tatapan massa jauh lebih tajam. Suara orasi bergema. Seorang tokoh pemuda maju ke panggung aksi, membeberkan kronologi keterlibatan bupati. Ia bercerita tentang pertemuan rahasia di sebuah hotel, tanda tangan di lembar dokumen, dan keterkaitan dengan ijazah palsu Mulyono. Setiap kata yang keluar dari mulutnya memicu gelombang teriakan massa. Turunkan bupati sekarang juga. Pekik mereka, suara membentuk gemuruh yang menggetarkan tanah. Di tengah kerumunan, tampak ibu-ibu pasar yang meninggalkan dagangannya, ikut berdiri sambil mengepalkan tangan. Para pemuda membawa bendera kecil, melambaikannya dengan penuh semangat. Sementara itu, dari lantai 2 gedung bupati, tirai jendela bergerak pelan. Di baliknya, sang bupati memandangi ribuan orang yang menuntutnya turun. Sesekali ia menghela napas panjang. Televisi di ruangannya menayangkan siaran langsung aksi tersebut, membuat ia tak bisa berpaling dari kenyataan. Di luar, koordinator aksi kembali berbicara. Ini bukan sekadar soal ijazah palsu. Ini soal harga diri Pati. Kita tidak mau dipimpin pembohong. Teriakan setuju membahana. Sore belum tiba, namun gelombang manusia terus bertambah. Mereka datang dari desa-desa terjauh, membawa semangat yang sama, menuntut keadilan. Hari itu, alun-alun Pati bukan lagi sekadar lapangan kota, melainkan panggung terbesar bagi suara rakyat yang tak ingin dikhianati. Di dalam gedung bupati, suasana mencekam. Suara teriakan massa terdengar jelas hingga ke ruang kerja di lantai 2. Pagar besi di depan gedung berguncang setiap kali gelombang massa mendorongnya. Bupati duduk di kursi besar berwarna coklat tua. Tangannya gemetar memegang sebuah map merah berisi salinan dokumen yang menjadi sumber masalah. Di hadapannya, asisten utama mencoba memberi saran. "Pak, kita harus keluar dan bicara. Kalau terus diam, situasi bisa meledak." Namun bupati hanya menggeleng. "Sekali saya bicara, mereka akan memelintir kata-kata saya." Pintu ruangan terbuka, seorang kepala dinas masuk dengan wajah panik. "Media nasional sudah di depan, Pak. Mereka siaran langsung dari halaman gedung. Semua orang menunggu pernyataan Anda." Bupati bangkit dan berjalan pelan menuju jendela. Ia melihat lautan manusia di bawah sana. Spanduk dengan tulis besar turunkan Bupati titipan jabatan berkibar di tengah terik matahari. Pengeras suara masih memuntahkan orasi-orasi yang menyudutkannya. Di sudut ruangan, televisi menampilkan breaking news. Judul besar terpampang, Bupati Pati terlibat kasus ijazah palsu, warga gelar aksi turunkan jabatan. Potongan gambar menunjukkan wajahnya yang diambil dari arsip lama, kini disandingkan dengan foto Mulyono, mantan pejabat. Beberapa staf lain mondar-mandir di koridor, sebagian mengangkat telepon yang tak berhenti berdering. Ada telepon dari partai, dari tokoh agama, bahkan dari keluarganya yang meminta ia pulang. Sementara itu, di luar, massa semakin beringas. Dentuman drum, tiupan peluit, dan teriakan kompak membuat udara bergetar. Polisi mulai kewalahan menahan dorongan ribuan orang yang ingin mendekat ke pintu utama gedung.
Bupati kembali ke kursinya. Ia menutup mata, mencoba menenangkan pikirannya. Di kepalanya hanya ada dua pilihan: bertahan dengan risiko kerusuhan besar, atau menyerah dan melepaskan kursi kekuasaan yang telah ia duduki bertahun-tahun. Detik-detik itu terasa seperti pisau yang perlahan mengiris dinding kekuasaannya, membuatnya retak sedikit demi sedikit. Dan ia tahu, retakan itu sebentar lagi akan runtuh. Menjelang siang, suhu di alun-alun semakin panas, bukan hanya karena terik matahari, tapi juga karena emosi massa yang memuncak. Koordinator aksi mulai membacakan tuntutan rakyat dengan suara lantang. Setiap kalimatnya diikuti sorakan dan tepukan tangan. Bupati harus bertanggung jawab atas keterlibatannya dalam ijazah palsu Mulyono, mantan pejabat. Bupati harus mundur sekarang juga, teriaknya, membuat gelombang suara merambat seperti guntur. Di dalam gedung, Bupati mulai merasakan napasnya berat. Keringat membasahi pelipis, meski pendingin ruangan menyala penuh. Ia meminta asistennya menutup pintu rapat-rapat, namun suara teriakan tetap menembus dinding tebal. Beberapa pejabat daerah yang tadinya duduk di ruang tunggu mulai menghindar. Satu persatu mereka meninggalkan gedung dengan alasan urusan mendesak. Bahkan seorang kepala dinas yang dikenal dekat dengannya, menunduk tanpa berani menyapa ketika keluar. Telepon genggam Bupati berdering, kali ini dari seorang tokoh senior di partainya. Suara di seberang terdengar dingin. "Saya sarankan Anda mundur sebelum situasi memburuk. Kalau warga sampai menerobos masuk, kita tidak bisa berbuat apa-apa." Ucapan itu seperti palu yang menghantam kepalanya. Ia tahu, partai tak lagi menjadi pelindung. Perlahan, ia berdiri, melangkah menuju cermin besar di sudut ruangan. Tatapannya kosong, wajahnya pucat. Kursi bupati yang dulu ia duduki dengan penuh percaya diri kini terasa seperti beban yang tak sanggup ia pikul. Di luar, massa mulai mengetuk pagar besi dengan potongan bambu dan botol bekas. Suara dentangannya memantul di dinding gedung, membuat beberapa staf terlonjak kaget. Polisi mulai menambah barisan, namun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibanding massa yang terus berdatangan. Waktu terasa semakin sempit. Bupati sadar, ia tidak hanya melawan kemarahan warga, tapi juga kehilangan dukungan dari dalam. Tekanan datang dari segala arah, dan tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Di dalam hatinya, satu keputusan mulai terbentuk, meski lidahnya masih enggan mengucapkannya. Ia tahu, sebentar lagi, semua akan berakhir. Matahari mulai condong ke barat ketika suasana di alun-alun mencapai titik panasnya. Sorakan warga bergema tanpa henti. Bendera dan spanduk terus berkibar di atas kepala ribuan massa. Di ruang kerjanya, Bupati berdiri di depan jendela, menatap pemandangan yang mungkin menjadi yang terakhir ia lihat dari gedung itu sebagai seorang pemimpin. Hatinya berdebar. Ia tahu, setiap menit yang ia tunda hanya akan membuat kemarahan rakyat semakin membara. Asisten utamanya masuk tergesa-gesa. "Pak, wartawan sudah menunggu di luar. Mereka bilang, kalau tidak ada pernyataan sekarang, massa akan memaksa masuk." Bupati menarik napas panjang. Tatapannya kosong, namun langkahnya mantap. Ia membuka laci meja, mengambil pena, dan menandatangani selembar surat. Di atas kertas itu tertulis singkat, pengunduran diri dari jabatan Bupati Kabupaten Pati. Tangannya sedikit bergetar saat menulis namanya. Begitu surat itu selesai, ia menyerahkannya kepada asisten. "Sampaikan ke sekretaris daerah. Pastikan semua tahu, ini keputusan saya." Beberapa menit kemudian, pintu depan gedung Bupati terbuka. Sorakan massa langsung membahana. Bupati keluar dengan kemeja putih yang sedikit kusut, langkahnya pelan, wajahnya pucat. Dua ajudan mendampinginya menuju podium yang sudah dipasang di halaman. Massa mendadak hening. Ribuan pasang mata menatap ke arahnya. Kamera wartawan menyorot dari segala sisi. Dengan suara berat, ia mulai berbicara. "Saudara-saudara warga Pati, saya mengakui, ada kesalahan yang telah saya perbuat. Demi menjaga nama baik kabupaten ini, saya mengundurkan diri dari jabatan sebagai bupati,
terhitung mulai hari ini. Beberapa detik setelah itu, keheningan pecah menjadi sorakan keras. Sebagian warga menangis lega, sebagian lagi mengangkat tangan ke udara. Bupati menunduk, lalu berbalik masuk kembali ke gedung. Di belakangnya, suara rakyat masih bergema, namun kali ini bukan tuntutan, melainkan luapan perasaan bahwa mereka telah memenangkan pertarungan panjang. Langit Pati sore itu memerah, seolah menjadi saksi bahwa satu babak kepemimpinan telah berakhir, dan lembaran baru mulai dibuka. Malam itu, suasana Pati terasa berbeda. Alun-alun yang siang tadi dipenuhi ribuan massa kini sepi, hanya menyisakan bekas-bekas aksi. Spanduk yang tadi berkibar kini tergeletak di tanah, botol air mineral berserakan, dan beberapa kursi lipat dibiarkan begitu saja. Di warung kopi pinggir jalan, warga berkumpul kembali. Obrolan mereka masih hangat membicarakan pengunduran diri bupati. Ada yang tersenyum puas, ada pula yang menghela napas lega. Akhirnya suara kita didengar, kata seorang lelaki tua sambil menyeruput kopinya. Di rumah dinas yang tak lagi ia tempati sebagai pemimpin, bupati duduk sendirian di ruang tamu. Kemejanya sudah dilepas, digantung di kursi. Ia memandangi berkas-berkas di atas meja, menyadari bahwa kekuasaan yang dulu ia genggam kini telah hilang dalam hitungan jam. Telepon genggamnya terus berdering, tapi ia membiarkannya. Sementara itu, di kantor pemerintah, sekretaris daerah menandatangani dokumen resmi yang menyatakan pengunduran diri bupati. Berita ini menyebar cepat, memenuhi layar televisi dan ponsel warga. Judul-judul berita malam menegaskan bahwa Pati telah memasuki masa transisi. Di beberapa desa, tokoh masyarakat mengumpulkan warganya. Mereka membicarakan langkah ke depan, memastikan suara rakyat tetap menjadi pengawas bagi pemimpin berikutnya. Jangan sampai kita terlena lagi, ujar seorang tokoh dengan suara tegas. Malam semakin larut, angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah setelah hujan singkat sore tadi. Pati seolah sedang menarik napas panjang, meredakan gejolak yang seharian membara. Hari itu tercatat sebagai salah satu momen bersejarah. Bukan hanya karena seorang bupati turun dari jabatannya, tetapi karena rakyat bersatu mempertahankan martabat daerahnya. Dan di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, Pati memulai babak baru, meninggalkan satu kisah yang akan lama dikenang. Sahabat langkah kisah yang dirahmati Allah, dari perjalanan panjang cerita ini, kita bisa mengambil pelajaran yang begitu dalam tentang kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Ijazah bukan hanya selembar kertas yang menandakan pencapaian akademik, melainkan simbol perjuangan, kerja keras, dan integritas seseorang. Saat ada orang yang memilih jalan pintas dengan memalsukan atau memanipulasi ijazah, bukan hanya dirinya yang tercoreng, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan ikut ternodai. Kita hidup di zaman di mana informasi begitu mudah diakses, dan kebohongan cepat sekali terbongkar. Mungkin dulu ada yang berpikir, siapa yang akan tahu? Tapi sekarang, satu langkah salah bisa terbongkar ke seluruh dunia dalam hitungan jam. Itu sebabnya, menjaga kejujuran bukan hanya demi diri sendiri, tapi juga demi anak cucu dan masa depan bangsa. Kisah ini juga mengajarkan bahwa kekuasaan dan jabatan bukan alasan untuk kebal hukum. Hukum seharusnya berdiri tegak tanpa pandang bulu, entah pelakunya orang biasa atau mantan pejabat sekalipun. Masyarakat kini semakin cerdas, semakin berani bersuara, dan menuntut keadilan ditegakkan. Satu hal yang sangat penting, kita semua harus sadar bahwa dunia ini sementara. Semua jabatan, harta, dan kehormatan akan hilang pada waktunya. Yang akan kita bawa hanyalah amal baik dan catatan amal yang tak akan pernah salah. Maka, setiap langkah kita harus selalu dilandasi niat untuk mencari ridho Allah, bukan sekadar memenuhi ambisi dunia. Jangan pernah mengorbankan integritas demi keuntungan sesaat. Sebab, kehormatan yang ternodai sulit sekali dibersihkan, bahkan mungkin tak akan pernah kembali seperti semula. Lebih baik kita hidup sederhana namun terhormat, daripada bergelimang harta dan jabatan tapi penuh aib. Kepada para pendengar setia, marilah kita selalu mendoakan agar negeri ini dijauhkan dari para pemimpin yang curang,
para pejabat yang korup, dan segala bentuk kebohongan yang merusak tatanan. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari, seperti bersikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Sahabat Langkah Kisah. Kisah ini hanyalah salah satu dari sekian banyak peringatan yang Allah tunjukkan kepada kita. Jika kita tidak mengambil pelajaran darinya, maka jangan heran bila sejarah akan berulang, dan kita menjadi korban dari kebohongan yang sama. Akhir kata, terima kasih telah setia mendengarkan kisah ini dari awal hingga akhir. Semoga setiap cerita yang kami hadirkan menjadi cermin bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat. Jangan lupa untuk subscribe channel Langkah Kisah, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan kisah ini kepada orang-orang terdekat. Karena bisa jadi, satu cerita sederhana yang kita sebarkan hari ini akan menyelamatkan seseorang dari kesalahan besar di masa depan. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh hikmah berikutnya.